Ustaz, bagaimana hukum menikah beda agama? Haram. Beda agama haram. Karena belakangan ini lagi marak beda agama dengan atas nama toleransi. Bagaimana mencikapi adanya sebagian dari kaum muslimin yang sikapnya keras terhadap kaum muslimin tapi berlemah lembut kepada orang kafir? Wa na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Bisa dijelaskan tentang bacaan salawat yang paling afdal? Bacaan salat yang paling afdal disebut dengan salat Ibrahimiyah. Sebagaimana salawat yang panjang, ya. Jadi barakallahu fikum, kalau pengen afdal yang baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang paling afdal. Tapi jika kita baca salat yang agak lebih pendek, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, itu cukup. Ya, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, itu cukup. Ya, jika yang panjang tadi. Bagaimana hukumnya jika wanita sholat tetapi rambutnya diikat, apakah diperbolehkan? Nah, hukum asalnya mengikat rambut kalau memang tidak ada perlu ya makruh, baik laki ya perempuan ya diurai saja, kecuali kalau mungkin rambutnya panjang ya risih dan semisalnya ya, tapi makruh ya, makruh saja. Jadi makruh ya. Nah, lebih-lebih kalau laki-laki sholat rambut dikuncir, ya, betul. Ya, lengannya dilipat, itu termasuk makruh hukumnya. Nah, bagaimana sifat zikir setelah sholat 5 waktu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah? Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dan ini yang masyhur, artinya sudah biasa dilakukan, maka kadang boleh kita baca takbir Allahu Akbar ya, atau tidak kita baca istighfar 3 kali, astaghfirullah, 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 terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, baru kemudian apa? Itu yang paling pendek. Ada lafaz-lafaz yang lainnya tinggal tambahan. Baru kemudian baca tasbih. Subhanallah, paling sedikit 10. Afdalnya 33. Tahmid 33, takbir dilengkapi dengan kalimat tauhid tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru setelah itu apa? Baca ayat kursi, baca surah Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas. Kalau habis maghrib, ya diulangi 3 kali, ayat kursi tetap 1. Habis sholat subuh juga begitu. Adapun ada tambahan riwayat yang memang ini sangat jarang. Bagaimana keutamaan orang membaca kalimat tauhid sebelum, ketika dia dalam posisi tasyahud, baik itu mungkin tatkala subuh dia pakai yang iftirash, atau mungkin tawarruk, atau habis maghrib, khusus habis maghrib, habis subuh, sebelum kakinya berubah dari posisi dia duduk tasyahud, maka dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu biyadil khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca 10 kali.
Itu tambahannya. Tapi yang tadi masyhur cukup istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian tasbih, tahmid, takbir, kemudian apa? Ayat kursi, kemudian trikul. Kalau had selesai, al-falaq, itu saja. Nah, bagaimana dengan sholat sunnah setelah sholat asar? Apa ini diperbolehkan? Coba nggak ada. Tidak ada sholat sunnah ba'dal asar, tidak ada. Kecuali kalau sunnah dawatul asbab. Mungkin kita tadinya habis sholat di rumah asar, kita ambil uzur, situasi pandemi misal, ya, kita kemudian kok ke masjid karena ada hajat, ada keperluan, dan ketika itu belum maghrib, maka antum sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Karena perintah Nabi apa? Idza dakhala ahadukum al-masjid falyajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila seorang masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi kalau sholat sunnah ba'dal asr ya tidak ada. Ya. Ada Rasulullah SAW itu mengqadha zuhur, ba'da zuhur, itu kekhususan Rasulullah SAW, disebut para ulama seperti itu. Ya. Kecuali antum ba'dal wudu, habis wudu mau sholat 2 rakaat wudu, enggak apa-apa dilakukan setelah asar. Tapi kalau sholat sunnah yang terkait dengan rawatib dan semisal tidak ada. Nah, iya, sebagian orang sering membalas pesan yang dimulai dengan bismillah dengan kata wa bismillah. Nah, ini di di apa istilahnya, di HP. Ya, atau mungkin di surat. Apakah ucapan bismillah perlu kita balas dengan wa bismillah? Jawabannya tidak perlu. Ya. Dan sebaiknya dibaca apa? Ditulis dengan ke Indonesia, jangan pakai bahasa Arab. Jangan tulisan Arab itu maksud saya. Tapi tulis saja bahasa Indonesia. Tidak perlu dibahas wa bismillah. Ya, tidak perlu ya. Tidak perlu. Daripada kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nanti panjang. Lebih-lebih nanti assalamualaikum WB, ya. Buat RWB, nah repot lagi nanti. Tidak perlu ya. Nah, apakah sholat keadaan tidak mandi apakah diperbolehkan? Artinya kalau mandi yang dimaksudkan bukan mandi besar, tidak apa-apa. Tidak ada persyaratan seseorang tatkala dia itu mau sholat harus mandi, tidak ada. Yang benar apa? Wudu. Wudu itu wajib, menjadi syarat sah sholat seseorang. Ya. La yaqbulullahu sholata ahadikum idza haddatha, ya, atau la yaqbulullahu sholata ahadikum idza haddatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat seorang kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Dia wudu adalah wajib yang menjadi sempurna salat. Adapun mandi, yaitu hanya untuk yang mungkin memberit supaya segar. Kecuali kalau antum mungkin habis kerja, ya, mungkin bau keringat, ya asalnya itu antum mandi. Itu aja, tapi nggak ada persyaratan. Kalaupun mungkin ada istilah orang mandi bebek, ya silakan. Jadi cukup ya, mana mungkin bagian-bagian yang dianggap bau, nah itu dibersihin aja, mandi kecil maksudnya. Baik, itu dulu insyaallah taala, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru ta'ala alhamdulillahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum azl? Karena permintaan istri, takut untuk ambil lagi karena trauma saat melahirkan. Nah, azl ini termasuk KB yang diberikan rukhsah. Azl itu artinya senggama, terputus, ya, atau mengeluarkan air sperma di luar farji atau kemaluan istri.
Kok vulgar sekali? Ya, mau dijelaskan begitu. Allah saja tidak malu kok dari kebenaran. Kalau tidak begitu gimana? Tidak paham hasil tidak ngerti. Ya, senggama terputus jadi begitu. Nah, dan itu memang yang paling aman. Cuma memang ada risiko. Harus ada kesepakatan. Permintaan istri lagi. Ya, ada juga permintaan suami. Ada permintaan suami. Ada yang seperti itu. Baik, yang seperti ini ya walaupun artinya azalnya ya. Azalnya itu kalau takut ambil kenapa? Kecuali kalau memang terlalu cepat itu khawatir. Jadi azal ini bentuk istilahnya itu KB ya. Lebih aman. Tapi memang ada pihak-pihak yang kurang, gitu aja. Tapi kalau di kesepakatan ya maka tidak ada masalah dalam usia azal ini. Sering paham ya? Nah, tapi jelas posisinya seperti itu. Ya sudah, dijalani saja. Ustaz, bagaimana hukum menikah ke beda agama? Ya haram. Beda agama haram. Karena belakangan ini lagi marak beda agama dengan atas nama toleransi. Haula wala quwwata illa billah. Toleransi bukan toler. Tololnya, bahlulnya cedak. Iya, itu namanya bahlulnya nemen. Ya kok subhanallah kok toleransi, subhanallah jelas ayatnya. Ya, jadi tidak boleh. Bahkan sampai dalam hati saja tak mungkin orang muslim mewariskan kepada orang kafir walaupun keluarganya. Jadi kalau misalkan saja tadi dia al-waris, sebelum meninggal orang tuanya dia murtad, ya sudah coret, tidak masuk dalam syariat agama. Ini perlu diperhatikan karena tidak pantas. Lebih-lebih masalah agama tidak boleh main-main. Ya, jadi tidak bisa bahwa orang laki-laki kafir, laki-laki musyrik maka menikah dengan perempuan yang muslimah. Jelas haram. Fa nikahu batil, nikahnya batil dan hukumnya zina selama-lamanya sampai dia taubat kepada Allah. Berhenti. Ya. Nah, jadi jangan kemudian karena sudah malu hamil sebelum itu, subhanallah akhirnya murtad lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Jum'ah. Baik. Tentang dalil salat sunnah ba'da salat Jum'ah. Nah, maka itu disebutkan dalam hadis. Dua rakaat dilakukan di masjid. Kebalik. 4 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Itu dalilnya. Dari riwayatnya sahih. Artinya itu yang afdal. Adapun antum mau lakukan 2 rakaat kemampuan antum, ya enggak apa-apa. Saya bisa lakukan di masjid langsung 2 rakaat karena di rumah nanti lupa. Atau mungkin tidak sholat lagi. Nah, jadi secara ringkas itu adapun periwayatannya, nah itu dilakukan Rasulullah SAW seperti itu. Ya, dalam riwayat yang sahih. Bagaimana dengan lafaz iqamah yang benar karena ada sering mendengar bacaan dengan 1 kali takbir? Adakah contoh dan dalilnya? Jadi yang dianggap bahwa kalau iqamah itu ganjil hanya pada lafaz. Nah, iqamah itu takbirnya 2. Yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, yang ganjil asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi yang ganjil kalimat apa tadi? Syahadatnya. Sama tadi apa? Ya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah saja. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan yang hanya Allahu Akbar, bukan itu. Ya. Nah, kalau butuh dalil ya ada pembahasan khusus nih. Apakah termasuk memutus silaturahim jika apa ini? Menghindar ya dari kerabat yang diketahui melakukan namimah dan merusak hubungan antara suami dengan istrinya. Ya, kalau memang kita ketahui dia sukanya memang gini, ya tidak apa-apa satu dari A. Adapun assalamualaikum tetap aja, ya kan? Tapi kita menghindar
Ya tentu harus memang sukanya begitu, ya kan? Karena membahayakan, bukan termasuk memutus. Bagaimana mencikapi adanya sebagian dari kaum muslimin yang sikapnya keras terhadap kaum muslimin tapi berlemah lembut kepada orang kafir? Wa naudzubillah min dzalik. Ya enggak benar ya begini nih. Enggak ngerti namanya al-wala wal bara. Artinya dalam masalah akidah ya mesti tegas. Ada dalam muamalah ya mesti tetap amanah. Kan begitu. Tapi kalau masalah akidah tetap harus tegas. Jadi seperti itu. Baik, itu insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.